Oke, nah di sini disebutkan, Bapak Ibu kalau bisa baca, pandangan ilmuwan terhadap transfer faktor, produk kita namanya transfer faktor, ini menyatakan bahwa transfer faktor diramalkan akan ada di setiap rumah. Ya, kalau saat ini orang kita bicara tentang transfer faktor, mereka masih banyak yang ini ya belum ngeh atau menyatakan tidak berminat mungkin mendengarnya atau tidak tahu. Tapi ingat Bapak Ibu, 10 tahun lagi, 5 tahun atau 10 tahun lagi, semua orang akan kenal dengan transfer faktor. Ya. Orang tidak lagi melihat apa namanya menanyakan harga untuk transfer faktor, tapi orang hanya melihat akan kualitasnya. Kalau Bapak Ibu ingat, kalau boleh izinkan saya menyebut satu produk yang di masyarakat kita selama ini tidak lagi menanyakan harga, tapi melihat kualitas, yaitu semacam Tupperware ya, walaupun perusahaannya sekarang sudah tutup ya. Tetapi siapa sih ibu-ibu yang tidak kenal dengan Tupperware? Bukan hanya ibu-ibu, Bapak ya, tapi bapak-bapak juga. Dan kemudian saya tanya, mana ada rumah? Coba, apakah ada rumah yang tidak ada produk Tupperware di dalamnya? Ya, minimal mereka punya tempat minum. Dan orang sekarang beli Tupperware tidak tanya lagi, oh ini mahal. Tidak, Bapak Ibu, karena orang tahu itu kualitasnya bagus. Ya, nah itu yang akan terjadi dengan transfer faktor, Bapak Ibu. Sekian tahun yang akan datang, itu transfer faktor akan ada di setiap rumah. Kenapa itu bisa diramal seperti itu? Kita akan lihat trennya nanti Bapak Ibu. Kenapa para pandangan ilmuwan ahli kedokteran menyatakan transfer faktor itu akan ada di setiap rumah. Ya, ya. Kenapa? Karena dia hanya satu-satunya produk pendidik sistem imun yang ada di dunia. Ya. Di sini perlu saya garis bawahi karena salah satu fungsinya nanti adalah sebagai pendidik. Produk-produk suplemen yang lain itu fungsi mendidik itu tidak ada pada mereka. Mereka hanya punya fungsi sebagai meningkatkan sistem imun saja, tapi tidak mendidik dan tidak juga menenangkan. Ya. Artinya dia tidak menyeimbangkan. Nah, sementara produk kita punya apa namanya fungsi yang lebih daripada produk lain bisa lakukan. Ya, jadi transfaktor telah terbukti sebagai pelindung terbaik dari segala ancaman serangan penyakit maupun sel-sel kanker dan wabah daripada virus. Ya, ini virus ini yang lebih hebat lagi nanti ini. Dan kemudian produk kita sudah dapat sertifikat paten ya, banyak sekali sertifikat paten. Jadi tidak akan ada seperti saya katakan di awal tidak akan ada transfer faktor ini saingan untuk produk sistem imun di dunia. Ya, jadi tidak akan ada ya, karena dia sudah dipatenkan. Nah, transfer faktor tren dari produk kesehatan. Nah, ini yang akan saya sampaikan tadi. Kenapa dia diramal akan ada di setiap rumah Bapak Ibu. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya. Pada tahun 70, siapa yang mungkin lahirnya atau mungkin tahun 70 sudah apa ya, sudah sekolah mungkin ya. Dan kita tahu tahun 70 itu semua orang multivitamin. Saya masih ingat dulu saya waktu kecil orang tua saya itu selalu mengingatkan, jangan lupa minum vitamin B, jangan lupa minum vitamin C, karena memang trennya waktu itu multivitamin, ya. Jadi kita orang tua di keluarga menjaga kesehatan itu dengan konsumsi multivitamin, Bapak Ibu. Itu tren tahun 70-an. Kemudian merangkak ke berikutnya pada tahun 80-an itu mulai herbal, ya. Tren kesehatan itu dengan produk herbal. Sampai-sampai dulu ada seorang dokter yang khusus melakukan riset segala macam tentang herbal, itu Dokter Hembing. Ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar atau tahu dengan Dokter Hembing, karena memang trennya waktu itu adalah obat-obatan herbal. Nah, saya tidak bilang ini produk ini tidak bagus, bagus ya. Pada waktu ini memang herbal waktu itu adalah solusi yang paling bagus untuk kesehatan selain daripada obat-obatan kimia sintetis yang diberikan oleh dokter dan rumah sakit, Bapak Ibu. Jadi kalau cari yang alami, cari yang aman, cari yang herbal. Tapi ini tren pada tahun 80-an. Kemudian meningkat tahun 90-an, ini orang muncul kata-kata antioksidan ya. Jadi pada waktu tahun 80-an orang belum kenal Bapak Ibu dengan antioksidan ya. Kemudian baru orang kenal dengan antioksidan itu tahun 90. Kenapa? Karena orang mulai bercerita tentang radikal bebas. Yang bisa mengatasi antioksidan itu, yang bisa mengatasi radikal bebas itu adalah antioksidan. Kenapa banyak radikal bebas? Nah, itu tadi ada trennya, karena tren gaya hidup, pola hidup, kemudian gaya tren orang mulai banyak yang stres ya, karena masalah hidup juga ya.
faktor makanan, faktor lingkungan, faktor segala macam. Mulailah muncul antioksidan. Dan antioksidan ini adalah pada zamannya ini adalah yang terbaik, Bapak Ibu. Ya. Kemudian masuk ya dari tahun 2000-an sampai hari ini ya sampai hari ini orang mulai mengenal dengan terapi imun ya. Dengan terapi imun yaitu sistem imun kita dilakukan terapi supaya kita bisa tetap sehat. Ingat Bapak Ibu, lebih dari 90% penyakit ya, ingat kita yang sakit ini lebih dari 90% kita sakit itu disebabkan oleh sistem imun kita yang bermasalah. Kecuali patah ya, kecuali trauma ya, patah itu memang tidak diawali oleh sistem imun yang bermasalah. Tetapi semua, saya berani katakan hampir semua penyakit itu disebabkan oleh sistem imun bermasalah. Apakah sistem imunnya yang under ya, rendah, atau sistem imunnya yang juga terlalu tinggi. Nah, ini bahaya juga. Jangan kita membayangkan sistem imun kita sudah kita perkuat dengan minum herbal, dengan imun multivitamin. Betul Bapak Ibu, bagus. Herbal multivitamin itu bisa meningkatkan sistem imun kita. Tetapi sistem imun yang over, ya, yang terlalu tinggi, ini bisa menyebabkan mereka tidak terkontrol. Nah, kalau mereka tidak terkontrol, Bapak Ibu, mereka akan saling serang. Kenapa? Karena mereka terlalu banyak atau terlalu tinggi, terlalu aktif, ya, terlalu aktif, sehingga mereka tidak lagi tahu mana yang kawan, mana yang lawan. Akhirnya mereka saling merusak. Ya. Jadi yang dirusaknya itu selnya sendiri, sel tubuhnya sendiri. Yang dirusak itu teman sendiri. Nah, itulah sebabnya kenapa zaman sekarang banyak orang menderita yang namanya autoimun. Dulu tidak banyak Bapak Ibu ya. Kita dulu mungkin jarang sekali mendengar ada yang namanya autoimun. Tapi sekarang Bapak Ibu banyak orang mengalami autoimun. Kenapa itu bisa terjadi? Itu tadi Bapak Ibu. Ya, karena kita tidak tahu bagaimana cara pola hidup yang sehat itu. Ya, kita sehat itu bukan sistem imun kita yang tinggi, Bapak Ibu. Bukan sistem imun kita yang kuat saja yang dibutuhkan untuk kita sehat. Tetapi adalah sistem imun yang seimbang, ya, cerdas, ya. Cerdas maksudnya itu dia bisa tahu mana kawan, mana yang lawan. Jadi dia tidak menyerang tubuhnya sendiri dan dia bisa seimbang. Ya, ini yang membuat kita dan produk kita punya fungsi untuk ketiga. Satu-satunya produk suplemen yang bisa menenangkan dan bisa mendidik sistem imun saat ini hanya adalah For Life. Hanya adalah transfer faktor dari For Life Bapak Ibu ya. Jadi kita adalah perusahaan kita adalah penghasil produk yang tidak akan ada duanya di Indonesia. Jadi we are the immune system company. Jadi kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang sistem imun ya, For Life. Nah, sekarang kunci kesehatan yang optimal. Tadi saya sudah bahas ya, kenapa kenapa kita bisa jatuh sakit? Nah, apa sebabnya kita bisa menderita suatu penyakit tertentu? Ini disebabkan karena sistem imun kita yang bermasalah tadi. Nah, kunci kesehatan yang optimal adalah sistem imun yang seimbang. Ini yang penting saya katakan tadi. Jadi kalau dia terlalu tinggi akan ada autoimun, akan ada alergi. Bapak Ibu bisa baca di sini, lihat di sini autoimun itu ini adalah jadi sebenarnya autoimun itu bukan penyakit Bapak Ibu ya, tapi dia adalah efek daripada sistem imun kita yang gagal paham ya, yang kacau. Dia gagal paham dengan temannya, dia tidak tahu mana temannya, sehingga dia menyerang sendiri. Jadi dia tidak disebabkan oleh apa-apa, tapi disebabkan oleh sistem imun yang bermasalah. Ya, alergi juga begitu. Ya, jadi kalau autoimun ini sebenarnya ada dua, Bapak Ibu, yang disebabkan dari dalam sendiri, ya, misalnya, contohnya RA, ya, rheumatoid arthritis, psoriasis, segala macam itu dari dalam. Tapi ada juga pemicunya dari luar seperti alergi, asma, sinusitis. Jadi ada pemicu dari lingkungan. Dan dua-duanya itu disebabkan oleh sistem imun yang kacau tadi, ya, yang autoimun tadi. Reaksi imun yang overaktif. Tetapi kalau sistem imun kita juga rendah, ini lebih bahaya juga Bapak Ibu. Akan gampang diserang oleh bakteri, oleh virus, oleh kuman-kuman penyakit yang lain, serta bisa menyebabkan tubuh kita
juga terserang penyakit-penyakit regeneratif yang lain, Bapak Ibu ya. Jadi kenapa sekarang banyak orang sakit kanker? Bapak Ibu bisa lihat sekarang, Bapak Ibu, berapa banyak, kalau saya selalu bilang gini, berapa banyak judul kanker yang sudah kita temukan saat ini. Kalau zaman kita dulu, kalau bapak-bapak ibu yang seumur dengan saya, zaman saya dulu masih muda itu, saya taunya kanker itu hanya kanker payudara, kanker serviks ya, atau kanker rahim. Eh, Hanya itu yang saya tahu Bapak Ibu. Tapi sekarang Bapak Ibu, berapa banyak judul kanker yang bisa kita temui? Kanker tulangnya kah, kanker darahnya, kanker paru, kanker apa namanya, hati, kanker serviks, ya. Kemudian ada prostat, banyak sekali. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ada kanker usus, kenapa bisa seperti ini? Bapak Ibu, ini bisa terjadi karena bagian-bagian tubuh yang saya katakan tadi, sistem-sistem yang ada dalam tubuh kita, kan dalam tubuh kita itu banyak sistemnya, Bapak Ibu. Ada sistem saraf, ada sistem metabolisme, sistem pencernaan, ada sistem hormon, sistem peredaran darah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sistem-sistem secara fisiologi dalam tubuh kita itu sekarang itu sudah lemah, Bapak Ibu. Kenapa bisa lemah? Karena itu tadi, mereka itu sudah banyak apa ya, diracuni oleh radikal bebas. Jadi pertahanan tubuh mereka tuh udah nggak kuat lagi. Jadi begitu sel kanker berkembang, itu mereka akan langsung merusak sel-sel itu. Mereka akan merusak sistem itu. Masuk mereka ke sistem pencernaan, langsung jadi kanker usus, ya. Jadi masuk sistem peredaran darah, jadi masuk kanker darah. Masuk ke bagian sistem syaraf, ya. Oh, bisa lebih banyak lagi kalau sistem saraf yang diganggu, ya. Termasuk apa namanya, getah bening, Bapak Ibu. Jadi berapa banyak sekarang judul kanker yang sudah kita temukan yang dulu tidak ada. Ini menunjukkan bahwasanya saat ini sebenarnya adalah kesehatan itu sudah sangat rentan, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita tidak cepat ini apa namanya, kalau Bapak Ibu nanti menyampaikan ini kepada orang-orang, kalau Bapak Ibu tidak memberikan penjelasan ini, Bapak Ibu, orang tidak akan tertarik untuk menjaga kesehatannya. Ya, jadi kita sampaikan kepada mereka bahwasanya ancaman kesehatan itu sudah sangat dekat dengan kita. Jangan dikira kita yang saat ini sepertinya sehat ini adalah orang yang dijamin tidak akan sakit, Bapak Ibu, belum tentu. Orang beraktivitas, pergi kerja hari ini dari rumahnya, tapi tiba-tiba nanti di kantor dia jatuh. Ya, karena kita tidak pernah tahu orang lagi sholat bisa jatuh, karena kita tidak pernah tahu di dalam tubuh kita itu sedang terjadi suatu proses yang sewaktu itu mengintai. Ya, jadi jangan dulu menunggu kita terkapar, ya, dalam tanda kutip terkapar, baru kita melek dengan yang namanya kesehatan. Ya, jadi produk kita bukan hanya untuk orang sehat. Makanya sebenarnya produk kita ini adalah, bukan hanya untuk orang sakit, maaf. Bukan hanya untuk orang sakit, tapi produk kita ini sebenarnya adalah untuk orang sehat terutama. Ya, supaya jangan terlanjur sakit. Ya. Nah, kalau kita mulai gaya hidup kita ya untuk preventif, ya, orang Indonesia sebenarnya belum terbiasa ya lifestyle-nya itu preventif. Tapi kalau kita memulai preventif itu akan lebih sangat menguntungkan, baik dari segi finansial, baik dari segi kesenangan kita ya. Jadi otomatis kita nggak perlu lagi keluar uang untuk berobat. Walaupun ada BPJS, nggak menjamin Bapak Ibu, BPJS itu juga membuat kita menderita juga. Orang yang menungguin kita sakit kan juga keluar biaya. Orang yang menungguin kita sakit, mereka nggak bisa mengerjakan apa-apa. Ya, jadi jangan berpikir akan BPJS gampang apa gratis. Tidak, Bapak Ibu ya. Lebih bagus kita mengeluarkan sedikit biaya ekstra demi kesehatan. Ini investasi, Bapak Ibu. Kesehatan ini adalah investasi. Kalau kita sudah, karena saya pengalaman juga, di keluarga saya sebelum saya kenal dengan Forlife, Bapak Ibu, kita punya banyak sekali koleksi penyakit di dalam keluarga saya. Ya, tadi sudah saya bukan orang tua saya, anak saya juga penderita autoimun ya, sinusitis yang cukup parah dulunya. Nah, itu sebabnya sekarang ini saya sudah tahu bahwasanya kunci daripada kesehatan itu adalah sistem imun, karena banyak pengalaman itu tadi. Makanya saya sangat getol Bapak Ibu memasarkan ini sekarang.
ya, bercerita tentang ini kepada orang-orang Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mau menceritakan ini ke orang, kuncinya di situ Bapak Ibu. Sampaikan bahwasannya produk kita ini adalah produk yang satu-satunya yang bisa menyeimbangkan sistem imun yang tidak dipunyai oleh produk-produk lain. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa itu transfer faktor? Ya. Jadi transfer faktor itu bukan obat yang jelas satu, bukan herbal, bukan vitamin, bukan mineral, bukan enzim, bukan hormon, bukan kolostrum, tetapi dia adalah molekul pintar yang mencerdaskan sistem imun. Tadi saya sudah katakan kenapa dia dikatakan pintar, karena dia mendidik sistem imun sehingga sistem imun kita bisa kenal, ya, nempel di memorinya, oh ini musuh. Jadi kalau datang satu bakteri, datang satu virus, dia sudah tahu kalau itu musuh. Sehingga itu akan diserang Bapak Ibu, ya. Jadi transfer faktor ini awalnya ditemukan oleh Dr. Henry Sherwood Lawrence. Dia seorang peneliti waktu itu beliau punya pasien, ya, TBC yang menderita. Kemudian salah satu dari pasien beliau itu di kampung itu ada satu orang yang tidak terkenal TBC. Jadi beliau akhirnya secara singkat cerita, beliau akhirnya meneliti kenapa orang ini, ya, tidak kena sakit TBC. Sehingga akhirnya beliau mengambil kesimpulan dari hasil risetnya, ada suatu zat di dalam darah orang sehat ini yang bisa dipindahkan ke orang lain, yang menyebabkan orang lain bisa tidak sakit. Makanya dikasih namanya transfer faktor, transfer. Jadi memori dari orang yang pernah dapat virus dan segala macam itu dipindahkan kepada orang yang sehat, sehingga sistem imun orang yang sehat ini sudah mengenal, ya, mana yang kawan, mana yang lawan. Nah, sumber dari transfer faktor ini diekstrak dari kolostrum sapi dan kuning telur ayam. Jadi dia itu diekstrak, ya Bapak Ibu, ya. Kalau di dalam kolostrum sapi itu kan banyak isinya, ada kolesterol juga ada di situ, ya. Ada protein-protein lain, ada IgG-nya, ya, ada antibodi segala macamnya. Tetapi itu sudah dikeluarkan, diekstrak. Yang diambil hanya transfer faktornya. Jadi untuk hewan menyusui itu diambil dari sapi, tapi bagi hewan yang tidak menyusui telur, pada hewan-hewan yang bertelur kita ambil dari telur. Ya, karena transfer faktor itu ternyata juga ada di ekstrak kuning telur. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kenapa ambilnya dari sapi? Ya. Nah, kita tahu sapi itu air susunya paling banyak, ya. Dia cukup banyak. Pertama, yang kedua, kehidupan sapi itu dekat dengan manusia. Artinya, virus-virus, kuman-kuman, bakteri-bakteri yang mengintai manusia itu juga akan mengintai sapi, terpapar dengan sapi karena lingkungan hidup sapi itu dekat dengan manusia. Jadi artinya sapi terpapar dengan virus, penyakit dan segala macam itu, dia bisa sehat, otomatis antibodi yang ada di dalam tubuhnya itu sudah membentuk memori, ya, sehingga kita tidak pernah dengar sapi flu, kita tidak pernah dengar sapi pilek, ya Bapak Ibu, ya, sehingga semua memorinya itu bisa masuk karena dia itu non-specific species. Jadi apa arti non-specific species, Bapak Ibu? Transfer faktor ini bisa dipindahkan dari manusia ke manusia, dari manusia ke hewan, dan juga dari hewan ke hewan. Jadi bisa. Artinya, tidak harus sesama manusia, tidak harus sesama hewan, tetapi dia tidak tergantung. Artinya, dengan spesies yang berbeda pun dia bisa dipindahkan atau dikonsumsi. Ya. Dan dia 100% alami, dan setelah dilakukan 700 tes keamanan sebelum dia dijual. Jadi, kalau kita bilang dia alami, ya. Kenapa dia dikatakan alami? Karena real semuanya itu bahannya itu dari kolostrum dan ekstrak kuning telur. Dan melalui proses yang sudah saya katakan tadi, ya, laboratoriumnya, pabriknya itu sangat-sangat steril, melebihi daripada ruang operasi. Dan tes yang dilakukan terhadap produk itu bukan sekali dua kali, Bapak Ibu, 700 tes sebelum dia dilepas, dipasarkan keluar dari pabrik. Nah, ini dia fungsi transfer faktor yang tadi. Kenapa dia itu lebih sangat bagus atau produk yang luar biasa? Karena dia mempunyai
3 fungsi. Pertama, dia memberikan informasi kepada sistem imun untuk mengenali virus, bakteri, kuman, parasit, dan kanker yang lainnya. Jadi educate. Orang yang minum transfer faktor ibaratnya seperti ini ya. Jadi sel imun kita itu kan tentara dalam tubuh kita Bapak Ibu. Nah, orang yang minum transfer faktor itu tentaranya itu diajarkan. Kamu nanti kalau ketemu si A, ini musuh ya. Ini kalau ketemu si B, ini teman. Ya, jadi dikenalkan. Nah, kemudian setelah dia tahu mana kawan mana lawan, dia juga berfungsi untuk merangsang. Jadi kalau ada virus yang datang, dia langsung bereaksi untuk melawan virus ini. Nah, setelah virusnya kabur, dia juga akan menenangkan. Artinya, dia tidak lagi aktif seperti tadi, tapi dia akan siap menjaga kembali. Ya, artinya siap siaga. Nah, fungsi yang 3 ini yang tidak ada pada eh, apa namanya pada suplemen yang lain, Bapak Ibu. Herbalkah dia? Apakah multivitamin? Dia hanya berfungsi merangsang saja atau meningkatkan saja, tapi tidak memberi informasi dan tidak menenangkan, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini dia transfaktor, trifaktor pemula membantu menyeimbangkan sistem imun ya. Jadi ini tadi sudah ya overaktif, ada alergi autoimun. Oke, saya lewatkan ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ada nggak? Coba Bapak Ibu baca. Ada nggak di antara produk-produk ini yang Bapak Ibu kenal ya selama ini sebagai suatu suplemen yang digunakan oleh kita semua sebagai suplemen untuk menjaga kesehatan kita, katakanlah satu sistem imun ya. Jadi sudah ada penelitian ya, kajian ilmiah selama 7 tahun terhadap 196 produk yang terkenal. Saya rasa Bapak Ibu pernah mendengar namanya spirulina, green tea, ginseng, ginkgo biloba. Ini adalah produk-produk yang umum ya Bapak Ibu ya. Shiitake mushroom, bipolen, propolis ya, grapeseed. Ini adalah produk-produk atau herbal-herbal yang biasa digunakan. Tetapi Bapak Ibu, setelah dilakukan riset selama 7 tahun, kita para ilmuwan itu sudah meranking mana produk-produk yang urutannya terbaik di antara produk-produk ini, Bapak Ibu. Ini produk bagus, Bapak Ibu, semuanya bagus. Saya malah beberapa pernah minum ini di antara ini. Chlorella ini saya pernah minum, propolis saya pernah minum. Ada beberapa yang saya juga dulu ikut meminum produk-produk ini karena memang zaman dulu sistemnya seperti ini ya, produk-produk yang terkenal itu. Nah, kemudian ini hasil riset ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan kata siapa kata siapa. Nah, ini ada 12 urutan terbaik top produk yang diketahui Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar noni ya? Saya rasa pernah ya semua. Ada kemudian ini ada urutan-urutannya ya. Bisa lihat. Nah, kemudian ada shiitake, senas. Ini menunjukkan kalau produk ini bagus Bapak Ibu. Kemudian mangostin. Saya rasa mangostin Bapak Ibu pernah semua tahu juga ya, kulit manggis. Bagus Bapak Ibu, bisa meningkatkan sistem imun kita itu 76% ya Bapak Ibu. Ini hasil riset Bapak Ibu ya yang sudah dipublish ya, sudah masuk di jurnal di Amerika tahun 99. Nah, kemudian di ranking kedua ini muncullah transfer faktor ya. Produk kita Bapak Ibu. Yang melakukan siapa? Bukan orang for life yang melakukan studi ini, tapi ada ilmuwan seluruh dunia. Ya, jadi produk kita bisa menaikkan transfer faktor itu bisa menaikkan kekuatan sistem imun kita sebanyak 283%. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau ada yang lebih bagus, kenapa kita mesti cari yang nomor 2, nomor 3 dan berikutnya? Ya. Kemudian di urutan paling atas itu adalah transfer faktor plus. Produk kita juga yang plus ini adalah yang dicampur dengan beberapa herbal andalan ya Bapak Ibu. Jadi produk kita itu berada pada urutan 1 dan 2. Sama-sama suplemen. Jadi kalau ditanya, saya minum propolis suplemen juga gitu ya. Harganya lebih murah lagi. Bapak Ibu, mobil juga mulai dari harga 100 juta sampai mobil harganya 3 miliar ada Bapak Ibu. Nah, namanya masih sama-sama mobil. Ya, Pak ya. Sama-sama mobil. Tetapi kenapa orang masih mau beli yang mahal? Karena orang tahu kualitasnya pasti berbeda. Nah, produk kita sepertinya menurut saya kalau orang-orang bilang mahal, kalau menurut saya dia tidak mahal Bapak Ibu. Kenapa saya bilang tidak mahal? Kalau kita bandingkan dengan kemampuannya tadi, ya, kita jauh lebih murah.
Tadi urutan nomor 12 saja Bapak Ibu bisa lihat ya itu 29% meningkatkan. Jadi kita itu 1:30 Bapak Ibu ya. 30%, 1:30. Satu produk kita 30 produk orang lain. Ya, kalikan aja lah uangnya 1:30. Berapa? Apakah kita masih mahal, Bapak Ibu? Enggak, kita lebih murah, jauh lebih murah. Kenapa? Karena kemampuan dari produk kita jauh lebih hebat daripada eh, perkalian ini tadi. Nah, ini coba Bapak Ibu lihat nih. Kita lebih hemat, lebih efisien, dan lebih cepat serta lebih efektif. Kenapa? Karena kita 30 kali lebih kuat. Bapak Ibu tahu propolis, ya? Saya rasa semua tahu propolis karena sebagian besar saat ini juga masih banyak yang minum propolis. Jadi kalau ada yang masih apa mengkonsumsi propolis, Bapak Ibu bisa sampaikan kalau propolis itu jauh tertinggal dengan produk kita 1:30 Bapak Ibu ya di sini. Ini bukan kata orang for life Bapak Ibu, ini hasil riset dan ini di publikasi internasional artinya seluruh dunia bisa baca hasil publikasi ini. Ya, jadi bukan karena mengaku-ngaku saja perusahaannya, tapi tidak. Ini hasil riset daripada ahli-ahli saintis yang meneliti tentang produk for life. Ingat ya, produk for life ini sudah diteliti di banyak negara oleh banyak ahli. Kita punya buku ya yang disebut dengan klinik abstrak. Itu adalah hasil-hasil riset yang pernah dilakukan oleh ahli terhadap eh, produk for life. Ya. Nah ini dia ya. Produk kita juga sudah masuk di dalam buku PDR namanya ya, dalam buku Physician Desk Reference ya. Kalau satu produk suplemen kah obat yang masuk dalam buku PDR ini berarti dia sudah lolos uji klinis dan sudah boleh atau sudah legal diresepkan oleh dokter seluruh dunia, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cari produk ya yang bisa diresepkan. Kita tahu selama ini suplemen hanya dijual bebas begitu ya, tapi tidak bisa diresepkan dokter. Tetapi produk dari For Life, TF, itu boleh diresepkan oleh dokter. Dan sudah banyak dokter. Di Indonesia juga sudah mulai banyak dokter yang meresepkan produk TF ini terhadap pasiennya. Ya, termasuk salah satu keponakan saya, Bapak Ibu di Jakarta, ponakan saya seorang dokter spesialis kandungan di Jakarta, dia memberikan pasien-pasiennya ibu hamil itu adalah TF. Jadi dia merekomendasikan supaya ibu-ibu hamil ini selama kehamilan sampai melahirkan itu dalam kondisi yang sehat, prima, dan anak yang di dalamnya sehat serta cerdas nantinya Bapak Ibu. Kenapa? Karena transfaktor juga merangsang pertumbuhan saraf daripada janin. Ya, dan anak-anak kecil yang minum transfaktor insya Allah mereka jarang sakit. Kenapa? Karena mereka sudah punya dokter pribadi sendiri di rumah TF yang selalu menjaga kesehatan mereka. Nah, ini buku Clinical Abstract yang saya akan sampaikan tadi yang berisi tentang hasil-hasil riset yang sudah dilakukan. Ada dari USA, ada yang dari apa namanya? Sebentar saya baca. Australia, ada yang dari China, ada yang dari Jepang, ada yang dari Taiwan, ya. Kemudian banyak lagi dari negara-negara lain yang sudah melakukan penelitian tentang for life ini. Nah, sekarang